Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Masih dari Injil Matius pasal yang kelima. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, salah satu ciri dari Allah adalah sifat karakter dari Allah ialah Allah itu murah hati. Murah hati artinya suka berbelas kasihan, suka ingin menyenangkan, menghiburkan orang lain. Ini beberapa arti daripada murah hati di dalam ayat ini. Berbelas kasihan dan selalu ingin, suka sekali menghiburkan, menyenangkan orang lain. Ini adalah sifat Allah. Dan Tuhan ingin sifat ini juga ada dalam hidup kita, anak-anaknya. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapatkan, diberikan kemurahan. Saudara-saudara, sebagai perbandingan antara orang benar dan orang fasik, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12, Amsal 12 ayat 10 berkata begini. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Orang benar hidup hewannya pun diperhatikan. Jadi kalau saudara mempunyai peliharaan, hewan-hewan peliharaan di rumah, sebagai orang benar jangan kita menyia-nyiakan, menelantarkan hewan peliharaan kita. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi sangat bertolak belakang antara orang benar dan orang fasik. Kemudian kalau kita lihat saudara-saudara, kisah di dalam kitab Injil Lukas pasal 10, kisah dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 tentang orang Samaria yang murah hati itu. Bagaimana seorang Samaria yang dikenal sebagai orang penyembah berhala, sebagai orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Allah yang benar, tetapi justru menunjukkan kemurahan hati, menunjukkan belas kasihan kepada seorang yang sedang dirampok. Beda dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang sangat sibuk sekali dalam ibadah, dalam agama. Ada imam, ada orang Lewi, dan seterusnya. Tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan kemurahan. Saudara, Yesus berkata, orang Samaria itulah yang merupakan memiliki sifat Allah di dalam dirinya. Kalau kita melihat satu perumpamaan lain yang diberikan oleh Yesus, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 mulai dari ayat 21. Ketika seorang raja mengadakan perhitungan, lalu kemudian disebutkan dia menemukan seorang yang berhutang 10.000 talenta kepadanya. Ini jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak, 10.000 talenta. Lalu karena orang itu memohon belas kasihan, seharusnya dia dan seluruh keluarganya, seluruh harta bendanya akan dijual untuk membayar hutangnya, dan itu pun belum cukup. Tapi karena dia memohon belas kasihan kepada raja, raja itu tergerak hatinya dan mengampuni dia, melunaskan semua hutangnya. Tetapi ketika orang itu baru saja keluar dari hadapan raja, dia bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. 100 dinar memang besar, saudara, besar. Tetapi dibandingkan dengan 10.000 talenta, 100 dinar itu sangat-sangat kecil sekali. Tetapi apa yang dia lakukan kepada temannya itu? Dia mencekik leher temannya itu, bahkan kemudian dia memasukkan dia ke dalam penjara, memukuli dia, memasukkan dia ke dalam penjara supaya dia segera membayar hutangnya. Walaupun temannya itu sudah memohon belas kasihan, sudah bersujud
memohon belas kasihan, kelonggaran kepadanya, tetap dia tidak mau. Lalu akhirnya kata firman Tuhan, kata Yesus, raja itu yang sudah menghapuskan 10.000 talenta hutangnya, dia memanggil kembali dan menghukum dia karena orang itu tidak mempunyai belas kasihan. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberi kemurahan yang sangat besar kepada kita. Berbelas kasihan sudah menghiburkan kita dalam banyak sekali situasi. Biarlah kita juga memiliki sifat yang demikian. Berbelas kasihan, suka menghiburkan orang lain. Sebab dengan demikian, belas kasihan dan penghiburan yang berlimpah juga akan kita terima. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.